Yang untuk kita itulah yang kita berikan untuk masjid. Maka saudaraku yang membawa kotak itu kawan-kawan tak bisa berjalan saking padatnya, betul-betul sapu rata supaya semuanya dapat sampai ke ujung. Sampai di ujung jangan kalian naik bis balik kemari. Soalnya aku tengok banyak juga bis lewat situ. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ciri kepemimpinan Nabi yang ketiga membangun masjid. Kita lanjutkan. Yang keempat, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak sekedar membangun masjid, tapi dia yang langsung mengisi masjid, mengangkat muazzinnya dua. Yang pertama Abdullah bin Ummi Maktum, yang kedua Bilal bin Rabah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka wahai bupati, wahai wali kota, kalian angkatlah muazzin yang suaranya ya tak pun kalah bagus macam yang saya contohkan tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang azan sipil. Kalau yang azan tentara lagunya tak gitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tegasnya sekali. As-salatu khairum minan naum. Itu yang sipil. Kalau yang tentara, as-salatu khairum minan naum. Ya supaya terbangun mereka. Polisi bisa azan, tentara bisa azan, bupati bisa azan. Ini Ustaz Somad ini ngawur ini. Mana pula ada bupati bisa azan? Saya ceramah di Babel. Babel itu bukan Babilonia, Irak. Babel, Bangka Belitung. Yang azan gubernur, yang imam bupati. Bingung saya mau ngapain? Begitulah hebatnya. Bayangkan kalau yang azan bupati. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pegawai sedang makan di kantin. Siapa yang azan itu? Pak Bupati. Apa? Tang panting. Tinggalkannya piring itu semua. Yang bingung yang punya rumah makan. Artinya apa? Bukan sekedar rajin bangun masjid. Ini banyak juga pemimpin kita rajin bangun masjid. Berikut ini peresmian masjid yang dibangun oleh Bapak Bupati Wali Kota. Penandatanganan prasasti. Duit Bapak? Enggak, APBD. Membangun masjid rajin, rupanya ini pun dimainkannya juga proyek di sini. Masjid pun digarapnya juga. La ilaha illallah. Makanya ada riwayat menyebutkan ternyata ketika ada orang mimpi masuk surga, ditengoknya di surga itu ramai sekali. Ada bupati, wali kota, gubernur, DPRD, ramai. Lalu pas ditanya, pas bangun ditanya, siapa yang kau tengok di surga itu? Banyak sekali pejabat. Terus saya tanya, malaikat, kenapa mereka banyak betul masuk surga? Kata malaikat, mereka sedang studi banding. Tak lama nanti balik ke tempat asal. Tapi yang mereka betul-betul tulus membangun masjid, memperjuangkan rumah Allah, dan setelah itu menyiapkan muazzinnya, imamnya, takmirnya, maka siapkanlah imam. Lomba musabaqah azan, lomba. Tapi kalau untuk yang ringan-ringan, maka ajaklah orang lain. Wahai Bapak Camat, wahai Bapak Bupati, wahai Bapak Wali Kota. Mungkinnya agak-agaknya gara-gara itulah maka pemimpin banyak yang tak datang. Karena judulnya perang. Di tempat lain kadang pengajian itu jamaah sekalian. Judul pengajian kita malam ini tentang sabar. Istri dilarikan orang sabar. Suami dilarikan pelakor sabar. Tapi malam ini judulnya kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Bisa kita lanjutkan? Lanjut.
Sallallahu Alaihi Wasallam, dia ketika naik ke Jabal Sur, maka ada yang tidur di tempat tidurnya, namanya Sayyidina Ali. Ada yang menemani di atas, namanya Sayyidina Abu Bakar. Ada yang pura-pura membawa kambing, namanya Amir bin Fuhairah. Ada yang membawa makanan nasi kotak, siapa namanya? Asma binti Abi Bakar. Ada yang membawa berita, Abdullah bin Abi Bakar. Ada yang menunjuk jalan, namanya Ibnu Uraiqid. Saya ulang sekali lagi. Ada yang tidur di tempat tidur Nabi, Sayyidina Ali. Menemani di atas, Abu Bakar. Membawa berita, Abdullah. Membawa makanan, Asma. Menunjukkan jalan, Ibnu Uraiqid. Mengembala kambing di bawah, Amir bin Fuhairah. Maka ciri kepemimpinan Nabi, Nabi tidak one man show. One, satu orang. Man, laki-laki. Show, ingin menunjukkan dirinya sendirian. Kalau bukan karena saya, Nabi tidak begitu. Tapi Nabi membawa di a team. Dia membawa satu kelompok tim. Begitu juga dengan acara malam ini. Kira-kira bisa acara ini Bapak Ismail sendiri? Bisa? Mana bisa? Bisa acara ini yang fotonya paling besar sendirian? Bisa? Tak bisa. Coba kalau ada yang nakal di antara teknisi mikrofon itu dimainkan. Begitu saya mulai dari Assalamualaikum. Kita mesti pemimpin yang bisa bekerja sama. Ada wali kota, ada bupati, dibantu oleh Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Malam ini aman. Kenapa? Ada dari bapak-bapak dari TNI, tengok. Ada bapak-bapak dari kepolisian dengan senjata lengkap. Itu senjata yang mereka bawa itu besi. Hati-hati. Tapi Palo bukan berarti tempat yang tidak aman. Aman, tentram di sini. Nyaman. Tapi ini untuk apa? Kenapa mesti dipakai jeruji besi? Kenapa mesti ada bapak polisi dan tentara? Bukan berarti Palo tidak aman. Lalu kenapa? Bayangkan kalau sebanyak ini yang mau salaman dan minta foto. Habis acara jadikan nasi Ustaz. Oleh sebab itulah makanya dibuatkan ini semua. Ini perlu saya jelaskan. Jangan sampai ada yang streaming lalu memunculkan isu. Nampaknya Aceh sedang kawat darurat. Ustaz Somad ceramah dikelilingi besi dan oleh kawalan tentara lengkap. Ini bekerja sama. Ciri kepemimpinan Nabi Muhammad SAW tidak tampil sendirian. Yang tampil sendirian itu empat. Yang pertama Fir'aun, yang kedua Korun, yang ketiga Iblis, yang keempat apa? Kalau ada nanti orang sikit-sikit ngomong, kalau bukan karena saya nggak jadi acara itu. Kalau bukan karena saya tak akan mungkin datang Ustaz Somad itu. Oh gitu ya Pak? Ya. Ada empat yang selalu ngomong saya Pak. Pertama Fir'aun, yang kedua Korun, yang ketiga setan, yang keempat tahu sendiri. Oleh sebab itu maka kita mesti bekerja sama. Ini ciri kepemimpinan Nabi Muhammad SAW. Ada Bapak Dandim, ada Bapak